Jangan lupa tekan tombolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang isim. Isim itu kata benda ya. Isim terbagi kepada dua bagian, yaitu isim nakirah dan isim ma'rifat. Isim nakirah adalah tunjukkan maknanya tidak tertentu atau umum. Sedangkan isim ma'rifat tunjukkan maknanya tertentu atau khusus. Lebih jelasnya mari kita perhatikan definisi isim nakirah dan ma'rifat. An-nakiratu wal ma'rifatu. Isim nakirah adalah an-nakiratu ma dalla ala ghairi muayyanin. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan makna umum atau tidak tertentu. Contoh kitabun. Kitab itu enggak tertentu kitab yang mana gitu. Talibun, siswa yang mana. Madrasatun, sekolahnya enggak tentu tunjukannya, sekolah mana saja. Nah, jadi tunjukkan maknanya umum, kitab mana saja. Talibun, siswa mana saja. Madrasatun, sekolah mana saja. Tunjukannya belum tertentu. Tandanya biasa isim nakirah itu dia bertanwin dan tidak ada al. Selanjutnya isim ma'rifat adalah al-ma'rifatu ma dalla ala muayyanin. Isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan makna khusus atau tertentu. Contoh ana, saya. Al-kitabu, kitab. Zaidun, Zaid, nama orang. Haza, ini. Jadi kalimat-kalimat ini sudah tertentu tunjukannya. Ana, saya, sudah tertentu orangnya. Al-kitabu, kitab, bisa diartikan kitab itu. Jadi kalau sudah jelas kitabnya buat isim ma'rifat. Al-kitabu. Nah, Zaidin, jelas orangnya, namanya Zaid. Haza, ini lebih jelas, bisa kita hafal, yaitu apa yang termasuk bagian dari isim ma'rifat. Sebenarnya sederhana, kalau kita sudah memahami isim ma'rifat, maka secara otomatis kita akan memahami isim nakirah. Karena selain isim ma'rifat itu adalah isim nakirah. Lebih jelasnya di penjelasan berikut. Simak penjelasan selanjutnya. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa untuk mengetahui isim ma'rifat dan isim nakirah, cukup kita itu memahami isim ma'rifat. Karena selain isim ma'rifat itu adalah isim nakirah. Isim ma'rifat terbagi kepada 6 bagian. Ada isim ma'rifat dengan alam, isim dengan ma'rifat dengan isyarah, isim ma'rifat dengan mausul, ada isim ma'rifat dengan alif lam, ada isim ma'rifat dengan diidafatkan, ada isim ma'rifat dengan isim dhamir. Lebih jelasnya dengarkan rincian penjelasannya. Macam-macam isim ma'rifat. Pertama isim dhamir, yaitu kata ganti. Misalnya ana artinya saya, anta artinya kamu, nahnu artinya kami. Seluruh isim dhamir itu adalah isim ma'rifat. Yang kedua isim alam. Alam itu artinya nama. Contoh misalnya nama orang Zaidun, nama tempat Indonesia, Mekah. Semua nama orang, nama tempat itu termasuk isim ma'rifat. Yang ketiga isim isyarah atau kata tunjuk. Contohnya haza artinya ini, hazihi artinya ini juga, tilka artinya itu. Semua isim isyarah kata tunjuk adalah isim ma'rifat. Yang keempat isim mausul. Contoh allazina, allazi dan saudara-saudaranya seperti allati, semuanya adalah isim ma'rifat. Yang kelima dari isim ma'rifat, isim yang dima'rifatkan dengan alif lam. Semua kalimatnya ada al, maka dia adalah isim ma'rifat. Contoh al-kitabu, ada alnya. Al-talibu, al-madrasatu. Ini paling mudah untuk mengenal isim ma'rifat. Yang keenam isim yang mudhaf disandarkan pada isim ma'rifat, yaitu isim nakirah yang disandarkan kepada isim ma'rifat. Atau kalau bahasa sederhana, pertemuan antara isim nakirah dan isim ma'rifat. Maka jika ketemu isim nakirah bertemu isim ma'rifat, dua kalimat ini menjadi satu disebut idhofat, itu adalah isim ma'rifat. Contoh kitabu Zaidin. Kitabu itu adalah isim nakirah bertemu dengan Zaid, nama orang. Maka kalau digabungkan kitabu Zaidin namanya idhofat. Idhofat itu termasuk isim ma'rifat. Contoh yang kedua kitabuka. Kitabu isim nakirah bertemu dengan dhamir. Dhamir itu isim ma'rifat.
Gabungkan antara isim nakirah dan isim dhamir, maka gabungan keduanya disebut idhofat. Idhofat itu termasuk dari isim ma'rifat. Kemudian contoh ketiga, kitabul fiqhi. Kitabu isim nakirah, al-fiqhi ma'rifat dengan al. Gabungkan antara kitabu isim nakirah dan al-fiqhi isim ma'rifat. Gabungan kedua kalimat ini disebut idhofat. Idhofat itu termasuk isim ma'rifat. Jadi kalau ketemu isim nakirah dengan isim ma'rifat seperti contoh kitabul fiqhi, maka muncul nama baru namanya idhofat. Idhofat itu termasuk bagian dari isim ma'rifat. Jadi intinya silahkan dihafal isim ma'rif, macam-macam isim ma'rifat, yaitu dhamir, alam, isyarah, mausul, al, idhofat. Sekali lagi untuk permudah kita singkat namanya. Macam-macam isim ma'rifat: 1 dhamir, 2 alam, 3 isyarah, 4 mausul, 5 al, 6 idhofat. Lebih cepat kita sebut dhamir, alam, isyarat, mausul, al, idhofat. Silahkan diulang-ulang. Selanjutnya untuk memperjelas perbedaan keduanya antara isim nakirah dan ma'rifat, simak penjelasan selanjutnya. Perbedaan isim nakirah dan isim ma'rifat. Isim nakirah tanpa al dan bertanwin. Lihat contoh kitabun. Jadi kalau nggak ada alnya kemudian bertanwin, itu adalah isim nakirah. Kemudian isim ma'rifat adalah isim yang ada alnya dan tidak bertanwin. Lihat contoh al-kitabu. Al-kitabu ada alnya dan tidak boleh bertanwin. Intinya kalau isim nakirah bertanwin, kalau isim ma'rifat ada alnya. Jadi perbedaan yang paling mendasar antara isim nakirah dan isim ma'rifat ialah tanwin dan al. Kalau tanwin itu isim nakirah, kalau dia beral itu adalah isim ma'rifat. Jadi setiap tanwin maka tidak boleh ada al, dan setiap al maka tidak boleh bertanwin. Demikianlah penjelasan isim nakirah dan isim ma'rifat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.